Farhans ini katanya masih kuliah bro, tapi udah berkarir musik. Betul, tapi kuliah masih jalan. Betul. Perform. Iya. Lu malah kurang pede di perform. Iya penampilan gue dan lain sebagainya gue malah. Kenapa gitu? Badan apa? Iya badan dan lain sebagainya. Tulus aja gemuk bro. Ternyata kakak udah punya rencana besar buat saya. Contohnya? Nah, pertama kali datang menginjakan kaki di Jakarta adalah saya langsung menginjakan kaki di studio. Lan, Gimana bang? di Mans nih. Kita sedang ada di Cekson bang. Lo mau ke Mans tapi abis ini. Kemans gue belum tahu. Tapi lo tau kan istilah bahasa-bahasa yang pokoknya bakal ada S gitu. Iya. Apalagi sih selain di Mans ke Mans? Gimans. Gimans nih. Kemans, Gimans. Kenapa A-nya itu diganti S ya? Mungkin kalau kata gue sejarahnya awal dari Tipo. Oh, S kayak bejir. Kayak bejir A sama S kan dekat tuh, ya kan? Tapi bejir akhirnya dinilai jadi bezir. Jadi bejir ada lagi. Emang makin kesini tuh makin gaul orang-orang. Jadi kita lagi di Mans nih sekarang. Kita sedang ada di Cekson. Sound. Sekarang bintang tamu kita adalah Farhans. Nah, itu dia kenapa gua akhirnya tadi ngomong di Mans ke Mans. Apakah Farhans ini sebenarnya typo? Boleh. Masih tahu ke produser TV promonya misalnya. Sebenarnya namanya aslinya Farhana ya, Mas? Bukan dong. Cewek. Bagus. Jadinya bagus boleh. Tapi Farhan sebenarnya. Farhan. Nama ini ya, nama panjangnya berapa kilo? Farhan. Berapa kilo? Boleh. Jok lama banget bapak gitu ya. Iya. Oh. Anak saya laki namanya Putu. Karena lahirnya nggak di Bali, tapi ketika dia hamil, saya lagi di Bali gitu. Oh gitu. Nama lengkap, nama panjangnya siapa? Nama lengkap sebenarnya Farhan Syahwaludin. Oh, Farhan Syah. Farhan Syah. Oh, jadi nama panggung berarti Farhans ini ya? Farhans. Kenapa akhirnya S-nya yang ditinggal dari Syah itu? Kenapa nggak gabung Farhan Syah? Kenapa akhirnya S-nya doang? Iya, itu benar juga tuh. Kenapa nggak Farhan Syah? Nggak tahu ya, kenapa ya dulu ya. Lu sejarahnya gimana? Gue lupa kayak apa. Dulu katanya suruh bikin nama panggung lo biar beda sama nama panggilan sehari-hari. Nama panggilan sehari? Nama bokap gua. Nama panggilan sehari nama bokap? Oh, gua tahu nih yang tongkrongan gini gua tahu bang. Misalkan. Oh iya. Gitu. Misalkan nama bokap dia Anto misalkan. Nah, gua dari SMP nih sampai SMA, gua nggak pernah dipanggil nama Farhan di sekolah. Jadi nama bokap lu aja udah. Bokap lu masih ada tapi? Masih ada dong. Nama bokap siapa? Suparman. Oh ini? Bukan beda. Jadi gue sering panggilnya dulu malah Parman gitu. Oh Parman. Karena kan orang Jawa kan. Iya. Kenapa nggak akhirnya Parman jadi nama panggung aja bagus? Ya jangan. Nggak maksudnya untuk anak muda nama Parman kan nggak umum. Atau enggak jangan Parman langsung gitu, Fairman. Anjay. Ya kan. Farhans ini katanya masih kuliah bro, tapi udah berkarir musik. Betul. Tapi kuliah masih jalan. Betul. Jangan mas, maksud gua Jauh. musik aja. Hampir sih kemarin hampir kelar. Terancam Deo gua kemarin sebenarnya. Gue pernah ngobrol sama Dev Tarigan gitu. Dia nanya gua, lo masih kuliah? Masih, ngapain gitu? Musik aja kuliah serius dia ngomong gitu kan. Tapi emang iya bang. Tapi kalau sekarang lagi nggak kuliah, Oh cuti atau lagi syuting kan? oh iya. Masih muda udah bapak tapi. Dibalik dan Oke, apa lo nanya apa? Enggak, apa ya tadi lu masih kuliah tapi udah bermusik dan itu semua yang musik-musik itu semua lu yang ngerjain atau tetap banyak orang. Dulu dibantu sama kakak. yang lu lakuin apa jadi dalam musik lu? Bikin lagu, Termasuk nyanyi, songwriting, yang nyanyi juga gua sendiri. Enggak, tapi maksud gua apakah passion lo sama musik ini ganggu kuliah apa enggak gitu? Enggak. Atau malah lo kuliah di jurusan Komunikasi. apakah itu malah mendukung gitu penulisan lagu lo? Tapi pas lu tadi ngomong hampir mau di DO berarti agak terganggu dong harusnya. Iya dong. Ya sebenarnya agak terganggu tapi gimana ya? Waktu itu gue lebih memprioritaskan musik daripada kuliah ketika itu. Ketika Enggak itu. pilihan bagus, tapi itu pilihan bener, bagus. Iya, gitu. Cuman setelah penurunan surat cinta dari dosen ke orang tua gua. Ya itu binus kayak gitu tuh. gitu? Iya. Kalau ke orang ngasih tahu tua anaknya ya? nggak bisa, ngasih tahu ke orang tuanya. Iya, gitu binus kan. kayak gitu. Nah, akhirnya mau di DO. Ya udah, gimana nih orang tua mau lanjut apa enggak gitu. Lanjut deh sayang gitu kan. Soalnya investasi ke BINUS udah terlalu banyak gitu kan. Iya. Bener. Ya, kalau- Saat itu tapi saat semester itu berapa? semester 8 baru masuk 8. Jadi baru ngulang reaktif lagi SKS yang kemarin ngulang baru mulai sekarang. Nah, Untuk semester 8. saat lu sibuk di musik itu yang lu bilang saat sampir DO, itu lu sibuknya tuh pembuatan lagu atau tour atau apa? Banyak dari dulu semester 1 itu udah mulai bikin lagu, udah mulai produksi lagu, bikin video klip, tour,
promo radio, promo Udah TV. mulai sibuk juga lu ya? Iya. Kenapa ngambil kuliah kalau gitu? Kenapa nggak bermusik dulu aja? Jadi kuliah di gap year dulu aja. Ya biar gampang nyari calon mertua. Kalau biasanya Mas tau kan nggak, ditanya kakak slang itu apa? nggak lulus SMP. tapi bininya cakep. Iya. Bim bininya cakep. Iya, tapi dia nikah sama bininya pas slang udah jadi, Pak. Ya kan lu termasuk Iya. udah jadi lah lu. Emang Rame. belum kawin kan? Belum. Oke, pertanyaannya sebenarnya dikerucutin kayak gini. Antara sekolah musik atau kuliah, lu pilih mana yang lebih ini? Nah, itu sih. Gini. Kalau misalkan musik itu hobi sekaligus karir, ya kan? Kalau kuliah? Kalau kuliah ilmu dan pendidikan, menurut gua ya, dan relasi dan lain sebagainya. Tapi ilmu pendidikan buat karir juga, Bang. Iya sih, gitu. Jadi apa lebih baik buat dewa ya? Iya, benar. Apa lebih baik buat cabutnya dari bisnis ini kayaknya? Berhasil. Berarti udah berapa tahun lo main musik? Maksudnya secara serius profesional gitu? Dari belum kuliah kan dia udah rame Dari kan? 2020. Udah sekarang, hampir 4 tahun. Oke. Berarti udah ada single, udah ada. Udah ada. Udah ada. Single udah ada. Tapi kalau masalah bermusik ya, maksudnya mencari rezeki dari musik udah dari SMA. Oh, Apa ngapain? Kafe-kafe. Amen, reguler Pak, biasa. oh dia regulerin kafe. Iya, di Top Solo 40. dulu, top 40. Oh di Solo. Iya. Oh. Di Sragen. Di Solo top 40 apa mas? Ini. Yang rame. Nah, rame. Ceylon Seven tetap. Bongkong nenek. Oh yang jauh, malah yang jauh-jauh gitu. Banyak yang Jawa ya, di sana tuh Denny Caknan, lagu-lagu begitulah dari Iya. pada zaman dulu Lo ya. sebenarnya tumbuh di Tanah Jawa yang banget. ekosistem yang begitu. Kenapa lagu lo ngepop ya? Ngepop ya? Pop. Atau lebih ke R&B sih sebenarnya? Pop lah. Pop ya? Pop aja ya. Gak usah sosok R&B lah. Ya, gua kan awam bro. Kita mah pop-pop aja gitu. Nah, berarti lu Nah, mengamininya pop. kenapa pop nggak ngikutin ekosistem yang udah sebenarnya Betul. lo udah nyaman gitu? Betul. Nggak tahu nyaman apa nggak? Tahu maksudnya udah kebiasa. Benar. Ketika itu gue mutusin ketika reguler di Sragen kan, lingkup gue itu tuh doang gitu kan. Kan dari kafe ke kafe, dari kafe ke kafe. Lagunya itu lagi. Itu lagi kok. Apa gue cabut aja, mencoba untuk menjelajahi ekosistem baru. Betul. Kan akhirnya kemana nih kan? Tadinya mau ke Jogja daftar UGM nggak keterima karena Itu sebenarnya gue udah lihat makanya. masuk UGM nggak keterima, udah akhirnya karena kakak ada di Jakarta. Kakak kebetulan ada ya. kerja proyek di Jakarta dan ya udahlah ke Jakarta aja dulu gitu. Ke Jakarta langsung ternyata kakak udah punya rencana besar buat saya. Contohnya, Nah, pertama kali datang menginjakan kaki di Jakarta adalah saya langsung menginjakan kaki di studio. Kalau masih di mobil segala macam. Ngapain langsung di studio? langsung rekaman? Oh ya? Wah. Udah ada produser udah segala macam. Enggak, Rekaman aja gitu. rekaman aja dulu. Lagunya? Dulu single pertama gue Pendamping Hidup. itu Siapa yang dibuatnya bikin? saat itu. Siapa yang Gue yang bikin? bikin. Enggak, maksudnya lo nyampe Jakarta langsung ke studio. Kakak lo bilang, "Udah lo mainin aja Pendamping Hidup" gitu. Oh ya? Gitaran gitu. Sampai studio udah ada player, udah Oh, ada, iya? ya udah ada player, udah ada apa? Kakak lo siapa, Mas? Kok penasaran? Bukan maksudnya. Siapa tahu dia kenal. Besok gue panggil ke sini kali ya. Enggak. Nggak usah. Udah gitu. Ada apa? Dari itu akhirnya bikin lah. Lo ada lagu nggak gitu? Ada. Waktu itu gue ada. Karena pas waktu SMA tuh gue udah nyicil bikin lagu iseng aja lah. Dan kakak lo tahu itu. Gue tahu itu. Kan gue sering ngirim, Baik juga ya, kan. Terus akhirnya dipilihlah Pendamping Hidup itu. Pendamping Hidup akhirnya direkam, promo. Salahnya adalah tanpa mempelajari pasar dan teknik marketing, langsung jor-joran di situ. Oh, jadi maksud jor-joran spendingnya Spendingnya maksudnya. langsung jor-joran. sempet fail tuh berarti pas lu bakar uangnya tuh. Fail. Oh. Iya. Fail banget. Ya. Cukup berarti dia. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Terlalu cepat. Itu berarti tapi kan Oke, itu Pendamping Hidup berarti tahun 2019 apa ya? Oke, 2019. Ya 2020 deh, 2020 awal, 2020 awal bulan nyet banget gue tanggal 17 Maret gue menginjakan kaki pertama kali di Jakarta. langsung ke studio tuh ya. Langsung yang itu. Pendamping Studio Hidup. di Bekasi, ya. Pendamping Hidup rekaman, rilis, jor-joran spending buat promo, Dan tapi fail. sebagainya. Sampai dibikinkan tour. Oh, gokil. Tour gue bawa soundman sendiri, bawa player sendiri. Kemana tuh turnya? Solo juga. Enggak, Dari Jakarta ke Solo. sempat ke Solo. Sempat ke Solo. Oh, bener. Ada Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Bali. Banyak juga kotanya. Lumayan. Tapi itu lo nyatakan sebagai failed gitu. Nyatakan sebagai bukan fail, apa ya? Ya nggak works lah. Pengalaman, nggak works lah. Ya. Lu baru ngeluarin satu single, Langsung tapi dar. udah tour. Bawain lagu siapa lu?
bawain lagu gua sendiri dan lagu orang. Iya. Ya nggak mungkin dong gua bawain lagu gua sendiri terus. Wongkong ini lo bawa. Enggak. Enggak, Wongkong ini enggak. Tapi kalau event-event di luar sama Farhan ya, gas. Itu pasti ya. Entah sesuai request atau lu yang pengen bawain aja gitu ya. Iya. Iya. Yang penting cair. Nah, sekarang lo kesini untuk promo apa? Yang tadi LDR. Single judulnya? Iya, ada LDR dan pendamping hidup. Pendamping hidup. Pendamping hidup, sorry. Alur cerita. Oke. Nah, itu dari pendamping hidup yang lo bilang nggak work sampai akhirnya Alur cerita. Sekarang bikin lagi. kita mulai lagi dengan LDR mulai dari nol gitu. Berapa tahun? LDR tahun berapa? RD 2020. LDR pendamping hidup 2020. LDR 2021, pendamping hidup. Alur cerita 2022. Oke. Oh berarti cuma setahun. Nah dulu tuh pengalamannya gini, ketika pendamping hidup kan produksian tuh nggak begitu dipikirin. Yang penting ada lagunya, promonya jor-joran. Iya. Nah ketika LDR dibalik, produksiannya yang jor-joran, promonya nggak begitu. Oh, lebih works yang mana? Biarin Lebih ini ya, works biarin karya yang berbicara gitu. Iya, biarkan karya yang berbicara. Biar apa? Lebih works yang LDR ternyata. Iya Dan LDR itu bener-bener musiknya ke atas kemauan gua. Apa sih mas musik atas kemauan lo tuh? Seperti apa sih? Apa? Kayak Emang pendamping hidup kan katanya lagu lo juga. lagu gue juga, tapi ketika itu gue disediakan player-player yang sudah senior banget, udah tua banget, 45. Jadi tes musiknya itu Nggak masuk di lo. nggak nyambung, bukannya masuk. Nah ketika akhirnya LDR dan Nah alur cerita akhirnya ini gue lo punya. ketemu LDR tuh gue ketemu sama komposer namanya Opung Irwan Simanjuntak. Opung Dia, Oh, dia gitaris itu? bukan, dia keyboardis. Dia keyboardis. Dia Bukan nih salah ya. playernya Rio Febrian. Rio Febrian, dan dia sering mengkomposer Ziva, Anmes dan lain sebagainya. Dan saya dikenalkan ke beliau. Itu tuh yang LDR tuh. Yang LDR itu. Kemudian Lo kasih lagu lo nih. Lo Ya. lagu mas. di studionya Opung Irwan, aku ngasih 20 track. 20 lagu. 20 lagu. Terus 20 kenapa lagu. LDR yang kepilih untuk Yang paling gampang didengar. Coba ref aja mas. Refnya tuh cuman dan kaulah tujuanku. Coba nyanyiin mas maksudnya. Dan kaulah tujuanku, pergi dan alasanku kembali. Bagus ya suara. Gitu doang. untung ada talent dia di suaranya bang. Iya, bagus. Kalau enggak ketolong nih orang. Iya. Gitu doang. Jadi dan kaulah tujuanku, pergi dan alasanku kembali, cuma 7 kata itu doang di refnya. Dan itu udah bolak-balikan dan itu penuh makna, katanya Opung sih gitu. Tapi kalau dari lu pribadi, lu bikin LDR tuh dari apa sebabnya? Ya karena gua lagi LDR ketika itu. Oh. Nah, sespesial apa LDR lu sampai dijadiin lagu? Ya spesial Indomie pakai Ini bulu apa sih? Asli nggak sih ini bulunya? Diajak ngobrol mana-mana. Diajak ngobrol. pakai Indomie setengah. Ya spesial itu loh maksudnya. Karena kan seorang kreator musik yang maksudnya bikin lagu, songwriter gitu, kita dituntut untuk mencari masalah. Oh iya, setuju. Ya, mencari masalah untuk dirangkum dalam sebuah lagu. Berarti sebenarnya LDR ini apakah karya jujur atau sebenarnya nggak ada? Karya jujur. Oh iya. Karya jujur, sejujur-jujurnya karya. Tentang Semua lagu yang gue bikin itu sejujur-jujurnya. tentang cewek lo yang saat itu lagi jauh sama lo Iya. itu. Cewek lo namanya siapa? Sampai sekarang masih mas? Udah enggak. Oh udah. Emang gitu, Tadi mau kita ini. Katanya udah mau married katanya sih. Oh, makin Katanya udah penting married. tuh lagu. Enggak emang gitu ya biasanya ya bang ya. Orang tuh bikin lagu soal ceweknya, ternyata putus gitu-gitu. Iya. sih. Lu nggak belajar segitu? Lebih ke Tapi dia tahu nggak mas kalau LDR itu tentang dia? tahu. Oh ya? Tahu. Terus dia ada komen nggak? Ya, dulu tuh dia, Star syndrome dong. dulu dia. ya, setiap Kayaknya star syndrome. dia ketika langsung gue putus masih ya. sama dia, itu semua lagu yang gue bikin itu orang pertama yang gue tanya ini lagu bagus apa enggak adalah dia. Kenapa nggak nanya ke si Opungnya dulu kan yang lebih famous? Kan sebelum ketemu Bukan, Opung. sorry. Gue bikin lagu 20 itu sebelum ketemu Opung. Sorry, bercanda bro. Sebelum ketemu Opung, Lucu nih orang yang suka gua. gue tanya ke itu cewek gue dulu itu kan tanya. Tapi jawabannya dia selalu enak. Ini gue bikin lagu loh. Oh iya. Itu makanya Tulus kan bilang apa namanya? Jangan apa? Tulus Cintai bilang, aku, jangan jangan cintai aku apa adanya. Lo saat itu belum dengar Tulus ya? Belum. Udah denger sih, tapi gak sampai pikiran ke situ. Itu kan lagu tentang itu. Iya, benar. Jangan kalau gua
salah jangan bilang benar. Iya. Kalau jangan puji karya gue yang gitu. Kalau gue salah kasih tahu, apa kasih tahu. Emang apa yang dikatakan perempuan apalagi pasangan kita itu memang secara art tuh tidak valid menurut. Secara art tidak valid. Bini gue selalu bilang apa yang gue lakuin bagus. Karena dia nggak paham. Nggak paham dia. Tapi dia support Mungkin gitu. sama. Dia support ke elunya, tapi karya lu dia nggak paham. Itu karena memang lo memenuhi kebutuhan batin. Aduh. Kan LDR gimana dong? Gila nih. LDR dari mana ke mana? Di Sragen Jakarta. Dia di Sragen. Oh, dia di Jakarta. Sragen. Gua di Jakarta. Oh, ketika lo akhirnya mutusin buat ini. Gua bikin lagu itu setelah gua udah ke Jakarta LDR. Oke. Iya tuh. Oke. Gitu. Gimana? Oke. Tapi bagus sih LDR. Maksudnya tadi gue sih suka ya dari refresh suaranya. Oke. Kalau Arujita Alur cerita itu yang beli Opung juga. enggak beda komposer lagi. Oh, beda produser Gila lagi. juga dong. Beda komposer lagi. Lu kenapa sih ganti-ganti komposer? Apakah? Nyoba. Oh emang nyoba. Oke. Penasaran aja gue penasaran. Mencoba produksian di tempat yang lain. Kalau Arujita tentang apa sama siapa yang ini? Yang Arujita produsernya komposernya. bikin lagu gua sendiri. Oke. Komposernya Rio Alif. Rio Alif itu siapa ya? Udah Noah. Oh iya benar. Itu. Wes. Jadi lagi. Oh iya itu. Iya. Gue nggak tahu lagu kenapa. Enggak ada Dia lagi COVID kan, panggung juga lagi segala off airnya dia lagi menurun, akhirnya sempat ada channel buat bisa kenal sama dia kan. Tawarin mau bikin lagu nggak nih, apa mau produksi musik apa enggak gitu kan, tawarin. Bikin produksi lah gitu. Yuk. Gas lagi pandemi dia juga nggak ada kerjaan, studio juga kosong kan. Akhirnya di Abis Studio Gandaria kita bikin itu di 2022. 2021. Iya 21 tadi lo Iya, ngomong 21 rilisnya 22. Oh rilisnya 2022. Alur cerita. Dia yang ini. Lu kan tadi waktu sama Opung bawa track banyak banget. Kalau sama ini Iya sama Bang Rio. Noah itu? Enggak, gue langsung, Bang gue pokoknya mau lagu ini dibikin. Oke. Dan dia oke. Nah, alur cerita tuh tentang apa? Alur cerita itu tentang kisah sebuah hubungan yang Putus setelah LDR. bukan dong. Kirain. Kisah hubungan yang dimana awalnya tuh berjalan baik-baik saja, harmonis segala macam, karena mungkin terlalu lama ya hubungan 3 tahun 4 tahun, dan akhirnya mereka berujung tuh kayak kenapa kok sekarang rasanya udah berbeda ya, maksudnya rasa yang gua rasain sama lu sekarang udah nggak kayak dulu ketika gua awal ketemu sama lu. Kan udah sering mas. Ya bisa aja kan, namanya topik pembicaraan kan pasti berganti. Oh iya. Tapi ketika kita menemukan topik pembicaraan yang baru, yang seharusnya itu kita excited dengan topik pembicaraan, tapi kok Ya, biasa intinya aja. hubungannya sudah hambar membosankan. lah, udah hambar gitu, udah membosankan. Kalau dari lu pribadi nih Bang, lu kalau misalnya udah ngerasain bosen sama pasangan lu ngapain? Apa ya? Gue ngomong. Saya bosan gitu. Gak nyambung, udah mulai gak nyambung gue malu gitu. Berarti nggak ada solusi nih? Ya gimana, karena solusi itu diciptakan bersama. Kalau ketika gue udah berusaha untuk memberikan solusi tapi dianya tidak. Nah ini tentang cewek lo yang setelah lo putus dari CLDR itu? Enggak, sama. Orang yang sama. Oh orang yang sama. Orang yang sama. Ring. Dan dia sekarang katanya udah mau nikah gitu. Katanya udah mau katanya ya. Sama pengusaha gitu. Nggak tahu. Atau sama anak binus juga? Enggak, dia kan nggak di Jakarta. Teknik, binus teknik. Enggak, emang ada teknik binus emang ada ya? Nggak ada. Nggak tahu. Enggak ada. Nggak ngerti deh. Nggak tahu gua. Emang ada sih. Nggak usah Lo ketemu ditekan. Opung, ketemu siapa? Mas Rio, Noah ya. Iya. Itu dari mana? Apa maksudnya lo kok bisa ketemu orang-orang kayak gitu loh? Wah ini nih bagus nih pertanyaan nih. Gue juga penasaran soalnya. Soalnya gue denger lo tuh pernah ikut ajang pencarian bakat. Apakah dari situ gitu? Dia baca ya, dia Bukan. baca ya. Nah, dia baca itu. Iya, baca ya. Tahu. Bukan dari situ. Kayak apa namanya? DM. Fallback dong bang. Dapat ketika itu kakak gua lo manajer yang sempet abang gue hire manajer. Hah? Dari manajer itu Iya. kenal sama Iya. mereka. Berarti dia kakak lo yang ngebuka pintu buat lo kan hitungannya Iya, ya? kakak gue yang Lo berjasa banget ya. Tapi kakak lo sama sekali nggak main musik? enggak. Main musik sih, suka musik doang dia. Iya tapi Oh nggak. suka doang, tapi bukan pelakunya. Bukan pelaku. Kakak lu apa sih bang sebenarnya? Maksudnya dia punya studio, dia suka denger Enggak, musik? dia bisnis aja di Jakarta. Oh bisnismen aja. Kasihan aja kakak sama lo gitu ya. Iya, kasihan aja. Support aja bukan kasihan. Ini anak gak kurus banget. Tapi kok kalau misalnya pengen nanya ke lu nih, lu lebih cocok sama Opung sebagai komposer atau bang Iya, Rio? dua single lo ini. Rian.
Dua-duanya cocok beda. Mas coba boleh nggak nyanyiin alutsista refnya? Mengapa begini? Aku tak mengerti maksud hatimu kepadaku. Kita terbawa alur ceritanya yang sudah tak sama seperti awal berjumpa. Gokil. Sebenarnya lagu dia tuh ini ya, maksudnya TikTok sound banget ya. Iya, TikTok friendly banget nih kalau buat galau-galau. Lu kalau misalnya dari penyanyi lu ngeliatnya ke siapa sih, Bang? Iya, lu comeback ke siapa? Hah? Glenn. Wih, Kakak Bu. Lu udah nonton film Glenn? Susah Oh, pak, sedih itu, nggak di semua bioskop ternyata. Iya benar, itu benar. Nggak di semua bioskop. Itu makanya. Follow Cinemax gak? Itu apa? Cinemax, tau gak Cinemax? Enggak. Cinemax tuh ngupload full video film itu. Enggak dong, ngebaca kan. Nah, Ya udah. oh, selain Kakak Bu, Mas Glenn. Glenn tuh- Kakak Bu. Oke, ada ya. Yang luar dong Mas, yang luar. Ah, benar. Luar ada Bruno Mars, Brian McKnight, Sam Smith, banyak. Ngeri. Kurang lebih yang gitu, yang genrenya sama-sama lah. Cuma kan Sam Smith sekarang udah jelek banget tau. Iya. Gue jelek siapa Gua tapi gini ya, kalau sama Sam Smith gue cuma suka sama lagunya, nggak suka sama orangnya. Itu aja. Kenapa? Setuju. Ini masalah agama ya? Bukan masalah agama. Bang, lu gila lu. Kalau lu yang gila. Gua bukan masalah agama. Gua mulai feel semenjak dia manggung pakai dress. Iya, benar. Iya, kan itu dia Express. mencoba untuk ekspres ininya dia Himself aja. kan, they self, express they self. Iya. Cuma Oh, lagu-lagunya berarti keren, lagu-lagunya gua Keren banget. Brand McKnight tuh ya, Brand McKnight. Bruno Mars. Mars. Sebagai Gen Z, gimana lo melihat perkembangan musik saat ini? Perkembangan musik saat ini pesat banget sih, banyak banget. Bahkan satu tongkrongan aja nih, kadang-kadang yang dengerin bisa beda-beda. Ada yang dia dengerin indie, ada yang dia kayak gue dengerin lagu-lagunya itu lagu-lagu yang benar-benar viral baru gue dengerin. Oh, Ada yang benar-benar teman gue yang dengerin lagu-lagu yang setnya itu set C, set D. Maksudnya di band yang punya lagu terkenal, tapi ternyata dia malah nguliknya itu bukan lagu-lagu yang terkenalnya gitu. Saking banyaknya genre, saking banyaknya media sekarang, jadi banyak orang-orang yang mulai mendalami musik itu dengan genre yang berbeda-beda. Gitu. Bahkan playlist mereka itu, kalau dulu ya, zaman dulu ketika nongkrong di coffee shop kan kadang-kadang playlistnya itu. benar. Yang diputer coffee shopnya kan maksudnya kan. Sekarang udah kadang-kadang muter lagu Hindia, kadang-kadang muter Terapi lagu urin. Ya, kadang-kadang muter lagu Salon Seven gitu. Iya. Nah, berarti lu pede banget ya Mas sama ini lo ya? Enggak, karena gue mikir gini loh, kan dia Pedenya gimana? Kalau nggak pede dia mah aja sendiri susah bilang lah. gitu ya, apa namanya, genre musik banyak banget kan. Berarti lu tahu sebenarnya lu ada di tengah lautan musisi kan sebenarnya. Iyalah. Di tengah gempuran Apalagi di genre lo yang seperti ini, saingan lu gila banget. saingan. Iya, Lu gila banget. Bahkan suara bagus pun nggak cukup. Oh, lu suara lu- setuju. Tapi suara lu bagus Mas. Oh, thank you. Ini serius. Dan LDR Dia nggak bagus bisa terus di dia. Mentang-mentang kita bicara terus nggak Enggak, bicara terus. bener gua bener. Terus apa ya? Kayak kalau perkembangan musik sekarang itu Enggak, kita udah nanya perkembangan musik. Enggak, maksudnya udah beda lagi. Udah lanjut. Maksudnya lu berarti pede banget dong sama apa yang lu punya. Atau lu masih ada keraguan maksudnya gitu. tetap ada keraguan karena Maksudnya keraguan apakah gue bisa make it nih saat karena lirik lagu sekarang tuh gila-gila men. Iya. Setuju gua. Sedangkan yang menurut gua lirik lagu yang gue bikin ketika itu masih standar banget. LDR umum lah, cuman Kalau LDR umum, tapi kan dia bisa memperbagus. iya karena nadanya gitu-gitu. Lo bayangin nggak 2015 kata sial bisa jadi lirik lagu? Di tahun 2015 ya. Bayang sih, gua nggak ngebayang. Nggak bayang kan? Nah sekarang itu bisa jadi lirik lagu loh. Dan itu wow. Mahal ini. Ya udah, berarti nih dari lirik lu belajar ke siapa? Lirik gua belajar. Atau lu baca apa gitu mungkin? Lirik gua belajar dari Tulus. Lirik belajar dari Tulus. Iya. Tulus tuh aneh loh liriknya. Main aneh. Enggak, dia banyak sepatu, iya kan? banyak analogiin ke hal-hal Terlalu banyak yang nggak umum gitu. Kalau lirik banyak kalau nggak Tulus musik-musik kayak Mario Giklau gitu-gitu yang komposer-komposer sekarang, produser musik sekarang banyak Lu sih. siapa kemarin? Ada Mario Jiklau ada. Iya. Terus Dulu waktu orang Supreme topinya belum banyak, dia udah pakai Supreme dulu. Oh iya, Nah, ingat gak? Enggak, belum ingat gue.
gimmick aja nih. Oh dia komposer juga yang lu komposernya penyanyi juga. Yang lu lihat tuh sebagai liriknya. Viral stuff juga sama. Yang tadi belum kejawab nih, keraguan lu dari mana? Keraguan gua itu dari diri gua sendiri gitu kan. Apa? Dari segi perform, dari segi lu membuat karya? Perform? Iya. Lu malah kurang pede di perform? Iya, penampilan gua dan lain sebagainya gua malah. Kenapa gitu? Badan apa? Iya, badan dan lain sebagainya. Iya, Tulus aja gemuk, Bro. Iya sih bisa, Iya kan? tapi Iya kan? gimana ya? Ya kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi, keraguan yang gua rasain sekarang ya diri gua sendiri. Gua masih agak ragu lah gitu. Itu sebenarnya aneh sih lo udah mencoba untuk berkarya tapi lo nggak nyaman gitu sebenarnya. Nah itu dia tuh. Bukan gak nyaman, beda Iya enggak, tapi lo ragu juga, kan ragu kan lo. Ragu tuh bukan Masih berarti kurang nggak nih penampilan gue gitu-gitu. Ya atas dasar keraguan itulah gua akan atas dasar keraguan itulah yang membuat gua bisa berkembang gitu loh. Ya harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Penampilan gua 2020 sama penampilan gua sekarang beda jauh. Berarti sekarang harusnya lebih better ya? Harusnya lebih better. Oke. Balik lagi tadi kan gue ngomongin ajang pencarian bakat kan. Betul. Lu pernah ikut idol ya? Pernah daftar doang, daftar ngetes, ya. ngantri dari subuh. Aduh. Iya, panjang-panjang tuh kan. Padahal gue 2 kali banget. Nyesel nggak lo? Nyesel nggak tapi? apa ya? Ya gue ketika itu sebenarnya dari dulu gue udah malas ikut begini. Ini disuruh, dipaksa. Enggak, sadaran diri aja kayak. Ngetes. Tapi kalau gue nggak nyoba gue nggak tahu rasanya gimana gitu kan. Ya udah akhirnya tuh subuh ke Penjeruk. Gue dekat dari kosan kan. Udah dekat dari kosan, udah berangkat jam 5. Itu pun gue masih dapat antrian ke berapa panjang buat pesen di Padang camping kali di sini ya. Jadi gue masih dapat bisa nyanyi ke dalamnya itu di jam 2 siang. Dari jam 5. Iya. Nice dream, Bro. Iya. Nyanyi apa? Dan sampai ke Dan itu tuh lo harus ngantri ya? Maksudnya ngantri. nggak bisa ambil antrian terus lo kemana dulu gitu? Nggak harus ngantri. Wah, harus ngantri lah ya. Dan di bootnya itu gue cuman perkenalkan nama saya Farhan, saya dari Sragen. Gue nama kata orang sih bawa nama daerah akan lebih diprioritaskan daripada bawa nama Jakarta kan. Paham. Saya dari Sragen gitu kan, bawakan lagu ini segala macam. Gue bawain lagu Glenn. Yang Bukan. Saat menjelang ini aku geram hati. Oh iya. Simpan di dalam. Nah itu kan. Judulnya. Baru sedih tak berujung ya. Iya. Sudah berujung ya. Nah itu baru song ref langsung dapat kartu biru. Biru tuh apa? Iya biru tuh. Gugur. Merah lanjut. Kalau nggak salah Siapa yang ngasih mas? Ya sih itu yang detek nggak tahu palanya botak gue lupa. Nggak, Itu Ahmad botak Dhani. doang. Bukan artis kan? bukan artis. Juri artis kan? Nggak tahu kalau dia dulunya artis ya. Nggak tahu. Wah. iya. Nah, yang jelas ketika itu ya udah itu. Dan maksud gue tuh ya yang gue rasain ketika itu gue nunggu dari jam 5 sampai jam 2. Gue cuma dipertimbangkan dengan cuman nyanyi 2 menit nggak nyampe. Itu doang. Iya memang. Tapi ya udahlah kalau nggak gitu nggak ngerasain. Benar. Akhirnya penasaran lu terbayar aja. Terbayar kan, udah gitu. Iya. Untuk seterusnya kalau misalkan ada kesempatan gua untuk ikut ajang pencarian bakat, kalau ada ya ayo, kalau enggak ya gua nggak maksa dan nggak nyari. Itu aja. Oke. Nah, Bukannya berarti nggak suka ya sama ajang pencarian enggak bakat. iya. Cuma gua nggak mau maksa lagi gitu. Karena udah kemarin udah pernah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang gue penasaran juga nih. Cara lu biar terus menerus eksis di dunia yang sekarang udah serba digital ini, lu gimana aja cara itu? Update aja udah terus. Update-nya apa aja? Kayak lu cover lagu lu. Tapi lagu lo juga harus nggak? lo boost ke Iya TikTok tahu sih. disuruh orang-orang pakai sound lu. Iya sih. Yang LDR lah sama. Udah ada juga di TikTok. Cuman apa ya? Nah ini kelemahan gua. Kalau ketika gua di Jakarta sampai sekarang pun teman gue itu nggak sebanyak itu. Nggak banyak lah gue punya teman. Lu kenapa susah bergaul atau? Bukan susah bergaul. Gue masuk Jakarta pas COVID. Masuk BINUS yang katanya BINUS anaknya keren-keren segala macam kan. Online. Oh ya. Oh iya. Ya kan online. Online gue sampai bahkan gue baru merasakan era kampus yang sesungguhnya itu ya baru semester ini. Semester 7 semester 8 ini. Udah telat ya. Iya udah telat. Ya, dan sebelumnya itu tuh kenal sama temen ya via Zoom, via online doang. Karena virtual gitu kan. Dan di Jakarta gua
nongkrong sama teman-teman gue kerja, teman-teman ngafe, teman-teman anak-anak yang kelar main baru nongkrong segala macam. Jadi lingkup-lingkupnya itu aja. Iya. Ya kalau misalkan lu suruh temen lu pakai sound gini segala macam, anak band taunya cuma main musik, dia nggak pernah main TikTok. Benar. Susah, jadi gitu. Lu tipikal orang yang susah bergaul nggak tapi? Nggak, gampang gua. Friendly ya berarti lu ya termasuk. Gua kalau nggak salah gua itu tipikal extrovert. Oh, lu extrovert. Tapi belum menemukan apa ya? Kalau Sio gue naga emas, anak-anak tahun 2000. Berarti dia juga dong. 2001 gua. 2001 naga kayu. Iya. Iya kan? Nggak tahu gua nggak pernah merhatiin sih. Iya. Anak gua Kalau naga- weton gua tahu weton dah. Guyon. Weton tahu gua. Bukan, weton itu Weton kalender tuh Jawa. Jawa. Apa sebutannya? Legi gitu. Lagi kalau gua Kamis Kliwon. Oh. Karena Jumat Kliwon. Selasanya. Tapi itu Kamis Kliwon karena lahir di Kamis kan? Karena lahir di bulan di bulan Kamis lagi di hari Kamis Kliwon. Kamis Kliwon. Jadi Kamisnya tuh Kamis Kliwon. minggu depan bukan Kamis Kliwon. Minggu depan nggak udah setiap Kamis Kliwon. Nggak setiap satu bulan itu cuma ketemu satu Kamis Kliwon itu cuma sekali. Oh, Weton tahu gua. Nah itu yang dibilang malam Jumat Lu Kliwon. weton lu tahu? Lu kan Jokau juga nih. Tahu weton lu? Tahu. Tapi jangan di ini. Jujur aja nggak apa-apa. Ini udah dia Iya, lagi. iya. Lu kenapa nggak ini sih nyewa atau kerjasama sama orang yang biasa bikin apa jedak-jeduk? Apa sih lagu apa sih bang? JJ. Iya lagu-lagu JJ, breakbeat. Gue dulu pernah di waktu yang pendamping hidup itu kan pernah dulu kayak gitu. Naiknya lumayan bro itu bro. Iya, kayak tapi mungkin channelnya belum dapat ya. Dan kan butuh Nggak, tapi sebenarnya sih paling enak itu juga. natural aja lah gitu. Iya. Apalagi dia look up-nya kan sebenarnya ketulus, maksudnya yang gitu-gitu yang emang Yang emang easy listening gitu nggak? enggak maksudnya itu kan akhirnya lu instan aja gitu dapetnya gitu loh. Maksudnya. Tapi lo ada ketertarikan nggak bikin kalau lagu lu DJ-in gitu? Boleh kalau misalkan ada yang berminat. Iya. Terus timbal baliknya ke lu bagus gitu ya? Iya. Iya. Ya, boleh, nggak Ya berarti masalah. buat bentuk promosi bang, bener. Promosi kadang-kadang kan emang aneh-aneh. Dibikin Nggak idealis ala-ala. banget sih lo jadi orang. Gimana ya, Pak? Kadang-kadang idealis nggak makan, Pak. Iya bener sih. Itu bener. Itu Karena bener. gua kan anak reguler juga, musik ngeband kafe juga. Kalau gua ngeband kafe Sekarang masih nggak sih? reguler? Masih. Oh masih. Oh, masih, Kafe masih, mana? masih. Tadi malam gua main juga, ya. Kafe Di mana? mana? Phantom dong. Oh iya tuh. Phantom di Pick 2. Oh, di sini juga dong Sini ya. Iya. Oke. Phantom kayaknya sering disebut deh sama anak-anak. Itu yang katanya punya Raffi, gua nggak tahu sih. Ini siapa? Raffi Ahmad. Oh, Raffi Rambutan. Raffi Rans. Iya, punya Rans Iya. dan teman-temannya itulah yang Lu setiap gitu ngamen-ngamen di kafe bawa session player sendiri atau dari sana aja sih? band. Udah band kalau reguleran udah lu vokal kan berarti. Iya. Iya. Oke. Oke deh, terakhir nih rencana ke depan ngapain? Mungkin ada tour lagi. Rencana ke depan gue tetap ngumpulin modal. Kalau misalkan ada lagi aku produksi musik lagi. Emang main musik, produksi musik harus pakai uang ya? Iya bayar player segala macam. Oh, player. Karena kan gue bukan band, gue solois. Nggak, lu nggak bisa main bass sendiri, gitar sendiri. Yang ngisi sendiri-sendiri gitu. Studionya? Rekaman rumah aja. Nggak, kalau studio bayar minimal bang. Bayar. Ya studio berapa sih? Satu sih berapa studio? Gocap kalau di Bogor. Sejuta lah maksudnya. Cuman gue kan nggak se-expert itu untuk bikin musik juga. Gue tahu maunya musik gue tuh kayak gini. Tapi Cuman untuk bikinnya- untuk merealisasikannya kan tetap butuh perantara orang yang udah bener-bener pengalaman di situ. Ya. Nah terus Bikin apa musik lagi setidaknya tetap bikin karya lah. Supaya planning terdekat gue tetap mau lulus dulu kuliah. Mau Gitu ya. menyelesaikan. tapi udah ada rencana mau bikin album belum? Atau mau bikin lagu-lagu dulu aja nih? Album ya seiring berjalannya waktu nanti kan pasti album terkumpul. Oh iya kan sekarang kan gitu, single. Udah banyak album. Iya. Oke, ada yang pengen lu promosiin mungkin ke Checkers nih, Boleh. Kalau misalkan sosmed apa segala macam. boleh di follow Instagram gua ada di farhans.syah, TikTok gua juga farhans.syah, di YouTube gua boleh di subscribe, ada di Farhans. Lagu-lagu lu di mana aja dengerin? Lagu gua, teman-teman yang mau dengerin boleh silakan denger di Spotify udah ada, pokoknya seluruh digital platform udah ada. Udah ada. Oke. Ketik aja LDR Farhans atau Alur Cerita Farhans. Itu ya. Udah semua karya dan sosmednya Bang Farhans udah dikasih tahu, langsung follow aja, langsung didengerin lagu-lagunya. Kira-kira segitu ya. Thank you Bang Farhan. Thank you so much. Sukses Terima kasih terus. juga udah diundang. Sehat-sehat terus, sukses Iya. terus. Semoga
makin naik teman-teman. Thank you buat lo yang udah nonton kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, dan share bro. Thank you. Sampai jumpa. Dadah.